Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat berkumpul pada siang hari ini untuk dalam rangka presentasi yang akan disampaikan oleh CGP Fatma Putri nantinya yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Kepala DN 11 Padang Mage, kemudian Bapak dan Ibu Majelis Guru, dan juga Bapak Ibu Fatma Putri. Baiklah ibu-ibu semua dan bapak-bapak, untuk pertama sekalinya marilah kita dengarkan arahan singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala DN 11 Padang Mage yang nantinya akan diwakili oleh Bapak Datuk Adit, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Pada Bapak Datuk kita persilakan waktu dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata penghormatan kita tumpangkan saja kepada Ibu Yunida tadi yang telah memulainya. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Baiklah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya mewakili kepala sekolah yang berhalangan hadir dalam kesempatan kali ini, memberikan sedikit arahan di hadapan kita bersama, terutama untuk Ibu Fatma Putri dalam kegiatan presentasi CGP. Bapak Ibu, sedikit juga saya ulas di sini tentang apa yang akan disampaikan oleh Ibu Fatma Putri tentang disiplin positif. Yang pada intinya Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan-tindakan yang positif. Tujuan akhirnya ini nanti menghasilkan anak yang bertanggung jawab dalam mengelola tindakan mereka sendiri. Nah, prinsip dalam disiplin positif ini nanti bagaimana kita mengarahkan kepada siswa itu bukan untuk menghukum. Yang kedua itu bersifat pembinaan, menerapkan peraturan tegas dan menghormati martabat dari seorang anak atau peserta didik kita. Nah, nanti disiplin positif ini dapat kita lakukan dengan cara mengajarkan anak tentang hak, tanggung jawab, aturan dan norma, mengembangkan kesadaran anak akan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain, baik atau buruk, kemudian menumbuhkan keinginan anak menjadi lebih peduli dan menghormati orang lain. Nah, cara-cara alternatif ini untuk disiplin positif ini pertama itu adalah mengganti hukuman fisik dengan cara mengajarkan anak tindakan sosial yang positif. Jadi di dalam suatu sekolah itu Bapak Ibu, bagaimana kita menghilangkan yang namanya hukuman fisik bagi siswa, tetapi bagaimana hukuman itu yang mendidik seharusnya. Yang kedua, memberikan penghargaan untuk anak-anak kita atas perbuatan baik, mendorong atau memuji anak untuk perbuatan yang baik yang dilakukan. Itu dengan cara menumbuhkan tindakan sosial yang positif. Jadi sebagai contoh peraturan dengan bahasa yang positif kita berikan kepada anak-anak itu, Bapak dan Ibu, misalkan datang tepat waktu, jangan membentak, jangan terlambat, jangan berteriak, seperti itu kita kurangi Bapak dan Ibu.
Jadi misalkan datang tepat waktu atau dalam diskusi angkatlah tangan sebelum berbicara, ramah terhadap anak lain, kemudian hormati gurumu. Bahasa-bahasa tersebut Bapak Ibu yang akan kita kembangkan di dalam disiplin positif. Dan saya melihat di sini Bapak Ibu di sekolah kita, terutama di SD 11 Padangmage, itu sudah mulai menerapkan disiplin positif ini kepada siswa. Dan kita berharap bersama semoga dengan presentasi CGP yang akan disampaikan oleh Ibu Fatma Putri tentang budaya positif atau disiplin positif ini dapat meningkatkan pemahaman kita kembali dan dapat kita terapkan di sekolah kita ini nantinya. Cuman itu yang dapat saya sampaikan mewakili kepala sekolah. Selamat kepada Ibu Fatma Putri, dan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan sesi tanya jawabnya kita minta kepada Ibu Fatma Putri nantinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Bapak Datuk Adit yang telah menyampaikan tentang disiplin yang telah beliau paparkan tadi. Itu sudah semoga menjadi acuan bagi kita dalam melaksanakan proses pendidikan hendaknya. Selanjutnya marilah kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Ibu Fatma Putri, yaitu CGP Angkatan 9, yaitu tentang budaya positif. Kepada Ibu Fatma Putri kita persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dan juga Bapak. Baiklah, saya akan menampilkan presentasi saya tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fatma Putri dari CGP Angkatan 9 Tanah Datar. Saya akan menampilkan presentasi saya yaitu budaya positif modul 1.4. Sebelum kita masuk ke intinya, saya ada sedikit permainan. Nah, permainan ini dimainkan oleh dua orang guru, yaitu A dan B, yaitu mengepalkan tangannya. Nah, yang A ada A dan B. Sebelah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang akan berharga untuk Anda. Umpamanya gini, ada sebuah benda kecil yang sangat berharga oleh Bapak atau Ibu, dah dipegang. Nanti teman yang satu lagi merayu sampai tangannya terbuka. Apakah mau Ibu memberikannya atau tidak? Saya minta kepada Ibu Denis bersama Bu Epi. Kepalkan tangannya kedua, nanti siapa yang ngepal dan siapa yang merayu. Ya. Silakan. Apakah yang hasil yang dikepal tadi itu kan yang berguna inti? Ya, berarti apakah mau nak dikasih sama orang lain atau bagaimana? Silahkan Bu Epi sama Bu Denis. Silahkan Bu Epi merayu Bu Denis. Dia kan Bu Denis yang ngepal. Makain Bu Denisnya. Apakah Bu Denis mau memberikan yang berharganya atau tidak? Bahasa lembut.
Tangan dipegang. Kopi aja merayu. Yang minta, saya yang rayu. Bu Denis, boleh minta apa yang ada di tangannya? Untuk diberikan kepada saya. Oleh-oleh dibawa pulang. Makanya saya minta, karena itu merupakan barang berharga bagi Bu Denis. Kalau nggak tahu jangan diminta. Nggak tahu apa gunanya. Guna bagi saya belum tentu sebelah sini. Secara dia sampai bisa dapat. Tapi merayu supaya. Kalau dikasih nanti kasih nasi bungkus. Itu merayu. Jenis lah. Jenis lah. Senang gini. Ini senang gini. Cuma kata Kanakan lah kanakan. Gampang juga. Apa sih itu Ras? Barang? Kayak. Pak kawan lah. Tanganku kata kata rasa. Di siku. Jadi lu. Jadi lu. Jual lah. Kita sana. Lebih beranda. Sayang. Anda. Yang. Nggak gitu. Yang. Kawan-kawan. Besti. Besti. Juga. Atuh. Dua barang. Nah atuh. Ini orang lamu, ada juga. Encak. Pak kawan. Tidak sedih. Coba. Wonten Jawi tidak Pak? Alay. Tidak. Ada masalah. Tidak tentu aku disalian. Ang kayo ya? Oh iya. Itu pena. Ya pena kalau nak tutup hari hujan tak bisa nulis lah. Pena satu, Bu. Dia. Baiklah, kita tepuk tangan buat Bu Denis sama Bu Ras terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya kita minta kenapa Bu Ras dan Bu Denis tidak mau memberikan apa yang dia berikan, apa yang dia kepal itu, kenapa tidak mau diberikan sama Bu Denis? Tolong dijelaskan. Tidak mau memberikan, nanti punya saya yang dia oleh Bu Denis. Dan saya tidak ada lagi. Ya, itu benar saya itu nanti diambil. Kalau dilihat kan nanti kan diambil teman. Tidak ada keinginan yang untuk mengambil.
Baiklah, apa budaya positifnya? Silakan untuk Bu Denis untuk menjelaskan. Budaya positif langsung saja. Yang pertama, yang namanya kita manusia, apalagi orang Minang, ada takile Allah takalam, contoh matu karena raja, contoh seluruh karena lama. Jadi apalagi makin disuruh makin penasaran, maka makin meningkat rasa ingin tahu kita. Apalagi dia itu bisa ulur tarik solehanya. Jadi semakin menantang berarti dia lama memberikan hal yang berharga. Untuk mendapatkan hal yang berharga perlu perjuangan. Jadi tidak mudah, tidak gampang memberikan yang berharga kepada orang lain. Tetapi kalau kita berikan bagi orang itu, kita bisa sering apabila kita beri cara pemanfaatannya. Atau tidak, bagi kita berharga belum tentu bagi dia berharga. Jadi nilai keberhargaan sesuatu relatif tergantung tergantung kepada subjeknya. Mungkin Mama Burah tadi perlu berharga karena tanpa ada penutup maka mungkin fungsi sesuatu benda tidak berjalan. Tetapi kalau dia berikan, dia beri bersyarat, dia memberikan tanamnya kepada yang diberi itu, diberikan juga suatu disiplin positif. Hargai pemberian orang, manfaatkan pemberian orang, jangan dibuang sia-sia. Yang menerima sampai membujuk rayu karena keingintahuannya merupakan suatu karakter dalam pendidikan, itu namanya pembelajaran antusias. Bukan antu momo. Makasih Bu Kak. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Denis. Betul sekali. Berarti barang yang sangat berharga itu agak sulit kita berikan kepada orang. Tetapi barang berharga itu lebih berharga dari orang atau bisa dipergunakannya. Itu mungkin bisa diberikan. Kalau tidak, mungkin kalau orang yang tidak mau memberikan, berarti ada yang tidak dimanfaatkan. Gitu ya Bu. Terima kasih. Baiklah, apakah Anda, ini adalah pertanyaan tematik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat disiplin anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat, sudahkah kita mengetahui segitiga risiko? Apakah kalau ada anak permasalahan, apakah harus dihukum atau tidak gitu? Topik dan elemen eksplorasi konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, ini adalah disiplin positifnya, yaitu teori kontrol dari Coy-Tori William Glasser. Ini ada tidaknya mengontrol orang, hanya adanya bisa mengontrol diri Anda. Ya, maknanya itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Dan tujuannya itu teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kelimanya, keyakinan. Itu yang kelima-limanya itu masuk ke dalam semua perilaku memiliki tujuan. Dia akan bersama juga akan bersangkutan dengan makna disiplin, saling kerjasama dia, saling sama. Setelah itu model berpikir menenang-menenang gitu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Nah, yang posisi kontrol ini yang mana yang kita terapkan di sekolah kita?
Yang pertama menghukum, yang kedua pembuatan rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat membantau, yang kelima manajer. Kalau contohnya sebagai penghukum, yaitu kalau anak kita berkelahi, kita akan menuntut dia. Nah, kita akan memaki-maki dia gitu. Berarti kita hukum dia. Pokoknya kita menerapkan di sekolah kita pakai sepatu hitam, sedangkan anak yang bersalah itu memakai sepatu putih. Lalu dia kita hukum. Apakah bagus atau tidak itu? Sesuai punishment posisi kontrol kan ada dua. Ya, yang pertama yang anak yang nggak disiplin diberi reward. Ya. Anak yang belum disiplin itu diberi yang pertama tidak langsung punishment itu bukan tidak lanjut akan tahap itu. Jadi ada pendekatan, bisa pendekatan lebih dulu. Nah, jadi pendekatan lebih dulu baru bisa langsung. Jadi punishment atau hukuman akan menguatkan bagaimana karakter anak. Jadi orang itu tahu akan kita korek dulu. Berarti kita di posisi manajer ya Bu ya? Kita di posisi manajer, kita tidak main hukum langsung. Nah, bisa jadi sebagai teman, ya, dia curhat kepada kita. Umpamanya dia terlambat, dia bisa curhat kepada kita. Itu adalah posisi teman. Baiklah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, kita mulai dari diri kita, yaitu budaya positif atau ekosistem positif. Guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara. Ada nggak contohnya? Ya. Yang di depan mengajak, yang di belakang memotivasi. Terima kasih Bu Denis. Perubahan perbandingan stimulasi respon terhadap teori kontrol. Siapa sesungguhnya teori kontrol? Nah, simulasi respon. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu adalah tadi tentang menghafal jari tadi. Ya, setelah berbujuk-bujuk akhirnya tidak mau dilepas. Itu posisi kita, posisi kontrol yang kita miliki. Nah, ini adalah makna dari disiplin, berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi instruksinya akan terbangun. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu telah kita laksanakan kepada anak-anak didik kita semua.
Kita masuk kepada teori motivasi atau hukuman dan penghargaan atau resitu. Ini yang kita tanyakan tadi. Apa itu teori motivasi? Nih. Untuk hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan kita jadikan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Seandainya anak kita bersalah, apa yang harus kita lakukan? Atau hukuman dia atau apa bagaimana gitu. Setelah itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya melepas dari perintah akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ada masukan Bu? Ini yang resitu tadi. Arti dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini kita masuk yaitu keyakinan kelas. Kita semua sudah mempunyai keyakinan kelas kita masing-masing. Itu tergantung kita sendiri. Mau buat apa keyakinan kelas kita, itu adalah prioritas kita pribadi-pribadi. Yang saya lakukan di dalam kelas saya sudah mempunyai yaitu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau kita sudah menerapkan keyakinan dan peraturan, itu akan beransur-ansur lebih baik dia. Inilah peraturan dan keyakinan ada di dalam kelas. Kita masuk jam berapa dalam lokal, kalau keluar bolehnya berapa orang, itu adalah keyakinan. Dan peraturan pun akan dibuat di dalam kelas masing-masing. Saya sudah menerapkan dalam kelas saya, sudah ada peraturan dan keyakinan kelas. Budaya positif ada 3, yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ini contohnya, contoh keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Mudah-mudahan ya lokal lain bisa meniru atau membawa yang lebih baik gitu. Ini contoh yang telah saya lakukan. Ini ada peraturannya dan juga ada keyakinan kelasnya. Nah, ini adalah hukuman dan penghargaan yang saya bilang dari awal tadi, yaitu pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Penghargaan menghukum, menghargakan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi instrik. Ini tindakan guru. Mencari 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah sebagai hukuman. Kalau dulu kan waktu karate nak Bu,
saya tidak akan panuh-panuh lah karateh tu, itu dakwah dulu nak. Kini tidak ada lagi. Kita tidak membuat dalam kertas lagi, saya cari kertas panuh-panuh isi karateh tu, kini nak dole dah. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dulu kita juga kalau terlambat suruhnya lari di sekeliling lapangan. Kalau kini kan nak dole nak bu. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sekarang juga tidak ada dihukum seperti itu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret juga tidak ada. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu adalah hukuman. Dia akan terasa oleh dia kalau kita hukum, besoknya dia tidak sekolah lagi. Dan kalau dia sekolah, dia akan bertanya-tanya nanti, lain tak kan hukum awak tadi ya? Seperti itu kan Bu? Nah, berarti itu adalah hukuman. Lama tersisihnya oleh anak. Yang itu konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulasi tanggapan. Kita masuk yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Itulah yang ada pada manusia. Ada kesenangan, kesayangan, penguasaan, kebebasan. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku ke depan kelas. Ini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol yang kita maksud 5 itu motivasi, ya, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas hasil atau kesuksesan. Itu kontrol dari luar dan kontrol dari dalam, kontrol diri. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, membuat orang merasa bersalah. Berarti kita kecewa, berarti membuat orang bersalah ya. Yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti menyalahkan, berarti kita dihukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kita memantau dia. Berarti mengasih reward ya, masih reward. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kita sebagai manajer kepada anak, kamu selalu paling terakhir. Berarti dia dihukum karenanya terakhir mengumpulkan tugas atau PR-nya. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang tuh kamu tentu punya. Ini ada 4 ya. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menyayangkan keyakinan, itu adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan menanyakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu kita menanyakan kepada anak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang itu adalah validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, berarti itu adalah keyakinan di kelas tadi. Kalau dia merasa bersalah atau menyontek atau bagaimana sama temannya, itu termasuk kepada menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman?
Baiklah, Ibu atau Bapak, terima kasih kesediaan waktunya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga hanya sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Fatma Putri yang telah memaparkan tentang budaya disiplin di depan kita bersama. Baiklah Bapak Ibu, mari kita kasih reward kepada Ibu Fatma Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.